Raka dari 11 MIA 2. Saya Zaid dari kelas 10 MIA. Kami dari kelompok C ingin memberikan hasil wawancara kami yang bertema tentang COVID-19. Sekarang kita ada di TK, perwakilan guru dari TK. Ini ada Bu Jam, Bu Anissa, ya Bu Ani, sama Ibu Nurhayanti. Hari ini saya sedang bersama Pak Ibnu dari SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Ibnu Sarbani dari SMK Almaka. Saya di sini sedang bersama Pak Bil. Saya di sini sedang bersama Pak Harudin. Pak izin mau. Kita izin buat ngasih beberapa pertanyaan buat tugas kita, nggak apa ya Bu? Iya. Menurut Ibu, seberapa siap sih Almaka bisa menangani atau mampu menjalani PJJ seperti Berapa sih sekarang? ya? Berapa? Insya Allah sih untuk PJJ kita 100%. Untuk TK yang khususnya salah kan kita menyediakan untuk selama PJJ video yang akan kita kirim untuk anak-anak udah kita persiapkan gitu. Kita bikin video dulu, terus apa yang kita mau pelajari kita sudah siapkan media. Kalau menurut saya Almaka itu sudah menyiapkan wadah kan untuk masalah pembelajaran jarak jauh PJJ seperti itu, dan juga dikembalikan lagi kepada si pengajarnya seperti itu. Jadi Almaka sudah menyiapkan wadah untuk pembelajaran jarak jauh. Penerapan di PJJ sendiri ya, kalau untuk Almaka sendiri saya rasa dengan kapasitas siswa kita yang masih di bawah ya, ibaratnya kita kan per kelas itu masih di bawah 20, itu sebenarnya untuk melaksanakan PTM itu masih bisa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tetapi dengan adanya surat edaran yang kemarin itu dengan disuruhnya 50%, itu membuat kendala kita yang agak berat. Ya, kalau ditanya seberapa siapnya, sudah sangat siap, sangat siap banget, karena di sekolah Almaka di tiap unitnya maupun dari TK sampai SMA itu sudah dilengkapi infrastruktur ya, pendukung teknologi seperti Prokus, sudah tiap kelas ada, dan wifi pun di tiap unit, bahkan di tiap unit itu sudah terpasang wifi masing-masing. Jadi memang kalau untuk pelaksanaan PJJ di sekolah kita sudah sangat siap. Sih lebih setujunya kita serentak antara PTM sekaligus ataupun PJJ sekaligus seperti itu. Karena SMA IT Almaka itu sekolah yang mengedepankan tidak hanya pendidikan tapi juga bidang teknologi. Jadi berbicara seberapa siap sih Almaka menjalani PJJ seperti ini ya, sudah tentu kami sudah sangat siap. Bahkan jauh sebelum PJJ memang kami sudah mengedepankan digitalisasi di dalam proses belajar mengajar yang hari ini sudah tentu kami sudah sangat siapkan itu. Jadi siap banget. Untuk pertanyaan kedua, kendala apa saja yang paling signifikan yang Ibu alami dari melakukan pembelajaran pada siswa secara PJJ kayak gini? Kalau PJJ sebenarnya kendalanya banyak ya untuk TK mah. Kalau TK lebih bagusnya kita tatap muka. Soalnya kalau PJJ itu kan untuk TK agak sulit ya. Kita kan bukan hanya pengetahuan yang kita tanamkan di anak TK, tapi moralnya juga. Jadi lebih ini sih lebih baiknya gitu, lebih senangnya kita PTM karena bertemu dengan anak. Kendalanya sih biasanya kalau misalnya PJJ itu, karena kan kalau misalnya pembelajaran jarak jauh itu kita biasanya melakukan Zoom ya atau Gmeet. Itu paling masalahnya sih sinyal seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngajar melalui Zoom atau Gmeet itu pasti kendalanya sinyal. Kan ada aja gitu ya, maksudnya kendalanya kalau misalnya kita mau nge-Zoom atau Gmeet entah nggak bisa masuk kah gitu kan, sinyal yang hilang-hilang kah, apalagi masalah kondisi juga kan hujan, itu pasti sangat berpengaruh sekali. Kendala paling kalau dari Bapak pribadi itu ketika menulis di papan online ya, Jamboard, itu kadang ada beberapa tulisan yang nggak bisa dibaca, maupun misalnya seperti Braille ya, papan yang bisa tulis, tapi yang di rumah itu dia nggak bisa melihat ya, karena memang kamera di laptop itu kan resolusinya kurang, jadi harus seperti dan sinergi antara orang tua, siswa dan guru memang komunikasi perlu diperbaiki ya.
Yang paling utama siswa ya, ketika kita sudah mulai waktu belajar PJJ, ya tidak sedikit dari siswa-siswa kita yang masih belum siap. Ada yang belum mandi, ada yang belum ada tugas, bahkan ada yang ikut tapi tidak serius. Itu sih yang paling utama. Selanjutnya, kalau menurut Ibu sendiri, kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan ajar mengajar yang Ibu tidak setuju itu ada atau enggak sih? Yang menurut Ibu itu kurang efektif, mungkin kalau boleh tahu ada apa? Kita sih karena kita ikut dengan Dignas ya kita mengikuti aja. Kayak sekarang kan PTM 50% kita mengikuti. Jadi setiap Senin, Rabu dan Jumat dan Selasa Kamis kita PJJ. Jadi sih kita karena kita masih dengan mengikuti Dignas ya kita mengikuti aturan pemerintah aja. Oke. Kalau pembelajaran itu memang kita harusnya tatap muka, maksudnya face to face langsung ketemu sama si anaknya gitu kan, anak didik kita. Karena kalau PJJ itu kan agak pasti anak sulit mengerti ya, dan itu tidak fokusnya karena kita melalui Zoom. Entah ada anak yang namanya anak kan nggak semuanya ngikuti aturan dengan baik gitu kan. Tapi kalau misalnya anak datang ke sekolah gitu, memang notabene seperti itu, anak harus ketemu sama guru, kita menjelaskan gitu, anak lebih mengerti dibandingkan dengan anak itu sekolah jarak jauh. Itu pasti banyak sekali kendalanya. Dari kebijakan pemerintah apa setuju itu seperti blended learning ya, karena kita semua sekolah punya sarana yang lebih internet. Kalau di Jakarta oke, tapi kalau di Jawa ya gimana internetnya? Kalau yang itu yang paling setuju ke depan pembelajaran seperti ini akan dilakukan seterusnya apa enggak? Karena COVID itu kan belum selesai kapan selesainya COVID. Jadi ini juga tantangan tersendiri buat para tenaga pengajar dan siswa juga harus bisa beradaptasi menyesuaikan dengan pembelajaran yang sewaktu-waktu di sekolah tetap tiba-tiba kalau harus naik online lagi sudah berada ke sekolah. Jadi memang bisa harus cepat adaptasinya terhadap pembelajaran yang tiba-tiba berubah. Overall semuanya kebijakan pemerintah saya sangat setuju. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu dikatakanlah upgrade dan diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada satu prinsip yang mungkin kita juga sudah sama tahu, bahwa anak zaman akan melahirkan zaman, zaman akan melahirkan anak zaman. Artinya metode belajar yang dulu pernah Bapak alami di masa Bapak sekolah tentu berbeda dengan kebutuhan anak zaman sekarang, dan itu harus disesuaikan. Dan mudah-mudahan sih saya yakin orang-orang dinas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia ini sudah sangat pintar lah menyikapi hal semacam itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, itu menurut Ibu protokol yang ada di sini tuh dijalannya mahasiswa-siswi Al-Maka tuh sudah termasuk cukup atau tetap ya cukup atau enggak? Sudah cukup. Sekarang kita anak-anak datang dengan mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Kalau sejauh kita sudah berjalan sih, alhamdulillah protokol kesehatan prokesnya kita patuhi dengan baik dan benar. Anak datang kita cek suhu tubuhnya, terus pakai masker, terus kita juga setiap anak datang PTM itu kelas yang sudah dipakai pasti kita semprot lagi dengan disinfektan. Protokol kalau menurut saya sudah cukup, cuma dalam hal kesadaran siswa sendiri itu masih perlu ditingkatkan. Misalkan seperti berinteraksi di dalam kelas itu perlu menjaga jarak ya. Yang namanya virus itu kan dia bisa menular lewat udara dan sebagainya. Jadi intinya kesadaran dari setiap kita semua itu perlu ditingkatkan kembali ya. Untuk dari segi protokol kesehatan itu sudah cukup baik yang dilakukan siswa Al-Maka. Tapi ya ada lagi, kadang manusia ya bisa lengah, kadang lupa maskernya, ada lupa satu apa. Lagi-lagi kembali ke pribadi kita, dan untuk kayak dulu tenaga pengajar itu sering-sering lagi mengingetin gitu. Dan kalau dulu ya mungkin contoh yang baik, yang baik karena maskernya benar dulu, jadi nanti siswa itu bisa Kalau ada rate nilai dari 1 sampai 100, saya boleh kasih nilai 97 lah. Jadi insya Allah sudah sangat efektif.
Untuk yang terakhir, menurut Ibu pribadi, apabila saat diberlakukan PTM ini, terus salah satu murid ada yang terkena virus COVID-19, apa yang Ibu mungkin lakukan untuk kepentingan bersama ke depannya? Paling ya kalau misalnya di antar kelas bisa ada satu orang terkena gitu, tapi untuk sejauh ini kan tidak, paling keluarganya yang terkena. Itu mereka ikut PJJ, tidak dia disilakan masuk, tidak, dia diizinkan untuk PJJ dulu. Nanti setelah sudah orang tuanya positif, udah negatif, baru harus tes PCR. Jika suatu saat mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, yang kita lakukan adalah pertama stop PTM itu dalam waktu yang sudah ditentukan seminggu atau bahkan 2 minggu. Yang kedua, melakukan sterilisasi ruangan ya dengan penyemprotan disinfektan, terus memeriksa suhu dari semua yang ada di sekolah tersebut, misalkan pengecekan suhu satu-satu atau juga melakukan tes swab apabila di dalam kelas itu ada yang terkena COVID. Tujuannya apa? Untuk menghindari supaya tidak terjadi penyebaran yang berlarut-larut ya seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanya kepada Bapak. Terima kasih. Ya, Pak, ya. Sama-sama. Tentunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan tim prokes daripada COVID-19 di Indonesia ya, kita harus adakan isoman jika memang perlu. Kita juga Yang paling pertama ya kita harus tracing, ngecek ke puskes ya, tracing misalnya ada masalah antigen atau PCR. Jadi dengan itu kalau misalnya memang negatif alhamdulillah, tapi kalau positif nanti bisa diteruskan lagi. Jadi memang tracing ini ya nggak cuma di lingkup sekolah, bahkan di lingkup kita masyarakat pun tracing itu masih benar. Karena ketika ada suatu anak orang yang konfirmasi, ya putus di situ. Jadi keluarganya pun nggak tahu nih sampai mana dia udah ketemu siapa aja. Jadi langkah pertama memang tracingnya itu ya, kita sebagai tenaga pendidik ya ngecek secara pribadi. Terus kalau memang terkonfirmasi positif ya isolasi mandiri laporan ke kepala sekolah. Jadi langkahnya memang ya untuk kepentingan bersama ya bisa meminimalisir penularan seperti itu dengan cara isolasi mandiri. Seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya. Sudah apa sudah Ya, sama-sama. Ya, hasil wawancara dari kelompok kami bila